Jangan kemana-mana Anda. Nah. Aduh ya. Oh, beda acara. Beda acara. Itu yang tadi sebelum ini. Iya. Tadi lu nonton ya? Nonton dong, nonton. Sudah banyak tai bertebaran di live lo ya. Gila, lucu banget. Reza Nangin. Ya. Gua mungkin lu beda kalau nggak pakai make up ya. Coba brush challenge dong. Anjing. Kalau misalnya gue kan kalau misalnya nggak dibayar juga nggak bakalan make up, gue ngapain? Ya udah gue bayar. Ya udah. Transfer gue 2.000 ya. Murah. Aduh. Ya ampun. Ji, ini kan hari terakhir live stream fest dari Bellagio, dan di hari terakhir ini ada lu selama 1 jam. Kita mau ingetin lagi untuk yang nonton, mereka pun juga ikut mendonasikan ya, karena perkelipatan 100 view ini akan Bellagio bakalan sumbangin 5 APD. Gila, per 100 view? Per 100 view. Respect. Jadi kalau misalnya udah ditotalin, gue nggak tahu sih kemarin tuh 6 hari itu udah dapat berapa gitu. Kemarin lumayan tinggi, sama Aureli lumayan tinggi. Kalau Aureli mah bro, tadi Aureli sempat nongol di gua soalnya. Tiba-tiba semuanya langsung sayangku, udah gila tuh tembak-tembak hijau. Iya ya, gue buset deh. Dia tiba-tiba bisa menjadi pacar semua orang, hampir semua orang gitu. Gokil hebat. Iya, karena dia juga bercandanya gitu bro. Dia kan kalau di Instagram ini kan bercandanya bercanda sosok baper sama followers gitu kan. Gila gitu. Tapi yang paling anjing waktu lu sama dia bikin video terakhir. Yang video call halu bangsat banget. Kamu dong tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Respect dong. Wah, respect. Itu gua ketawa beneran tuh bro. Itu gua udah kan gua latihan dulu kan. Pas gua latihan gua ketawa. Terus gua latihan lagi biar nggak ketawa pas take, ketawa lagi. Terus gua pikir ini sekarang udah nih. Pas gua take ketawa lagi gua. Aduh, itu lucu banget. Karena gue nggak menyangka lo akan tutupnya begitu gitu kan. Oh ini apa? Oh, oke, bebancian. Ya oke nih, seru. Terakhir tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Ya begitulah bro, mencari kelucuan aja bro. Tapi banyak banget ya kalau misalnya ngelihat, gue respect gue sama orang-orang yang di Instagramnya tuh kreatif gitu. Kayak sekarang kan dipaksa banget untuk bikin sesuatu yang kreatif, ya nggak sih? Betul sekali. Gue ngeliat Instagram lu kayak, aduh gila, gue bikin apa ya? Gue kayaknya orang paling males deh di masa pandemik ini. Bro, gue kasih tau sama lu ya bro. Gue juga sebenarnya males. Tapi lu sama gue kayaknya rada mirip. Kita kalau kepala udah terinfeksi ide, kalau nggak dikeluarin tuh kepikiran mulu, bener nggak? Iya kan? Gue pernah nggak tidur, men. Gue udah di kasur. Tahu nggak yang video kedua? Video kedua tahu nggak yang gue sama Aureli? Yang gue lagi bikin telur dadar. Oke. Ada tuh. Yang gue lagi. Itu tuh sebenarnya gue udah mau tidur. Terus gue pikir, besok aja kerjainnya. Terus gue mikir, bisa dong. Wah nggak bisa nih, mesti gue kerjain langsung gue kerjain, bro. Dengan resiko dihina-hina masyarakat, konservatif, ya kan? Kan kita tahu. Saya kan sahabat-sahabat muslim dan muslimahnya banyak. Iya. Dan ada yang ngamuk, bro. Ada yang ngamuk. Hah, serius? Iya. Kenapa? Ada yang bilang katanya bercandanya nggak sopan. Terus udah gitu ngajarin mencontohkan. Jadi ada yang bilang mencontohkan masturbasi. Terus gue bilang, mana ada orang di captionnya juga gue bilang telur dadar, itu kepala Anda yang mikir masturbasi, berarti Anda yang porno. Iya. Habis itu gue nggak nemu lagi, kayaknya dihapus sama dia. Oh iya, jangan-jangan gue yang mesum. Apa gue doang yang mesum ya? Iya, karena cuma dia doang yang komen kayak gitu, bro. Berarti dia tuh yang otaknya aneh-aneh. Anjir, gak. Gue tuh sampai gila, ini orang pada lucu-lucu banget di Instagram ya. Dan banyak konten. Gue ngelihat Ernest bikin sitkom dengan keluarganya di Instagram juga. Anjir, lucu banget. Gila, gue sampai gue salah nih, gue kayaknya nggak bikin apa-apa ya.
Lah, kan lu ada ini, bro. Bersama dengan Bellagio. Untungnya tiba-tiba gue dikontak sama Bellagio. Wah, gokil ternyata ini rezeki anak tidak soleh. Beda dong, harusnya kan rezeki anak soleh. Gila. Gua kan ngikutin lu kan udah cukup lama, ya nggak sih? Lama lah. Gua pertama kali ngelihat lo itu di acara TV. Acara TV apa? Lo kan program TV kan nggak banyak ya? Ini menghina atau apaan sih ini? Enggak. Nah, cuman gue tuh ngelihat lo itu pertama kali justru bukan di Kenade. Oh, di mana? Di Bombastis. Gokil Deswita. Deswita. Gue kayak sekali. Anjir nih acaranya kan lucu ya. Terus habis itu ini siapa nih orang? Nge-host juga, tapi kok nggak ngondek kan? Karena di tahun-tahun itu kan banyak yang kalau host tuh kayaknya mesti luas gitu. Iya. Oh, lo kan enggak tuh gitu. Iya. Tapi capek tuh, bro. Itu syutingnya capek, bro. Tahu nggak kenapa? Itu kenapa? Foundationnya tebel banget, bro. Foundation gue asli tebal banget, itu berat, bro. Muka gue berat, bro. Mau jatuh tuh saking tebelnya tuh. Soalnya kan kita sehari ngerjain 3 episode. Acaranya itu ada basah-basahan, ada keringet-keringetan, ada gotong-gotongan, ketimpa apa di kepala. Kan kayak jadi kata gitu, makeup kan? Betul. Terus makeup artis saya bilang, Mas Panji, ini foundationnya saya bikin tebel dikit ya, biar tinggal tacap-tacap. Saya bilang, iya. Tiba-tiba segini, foundation gue tebel bener. Muka gue sampai berat. Gila tuh. Tapi itu respect sih acara itu. Saya jadi itu nggak lumayan lama, punya kan? duit tuh. Itu nggak lama kan? Cuman setahun, bro. Cuman setahun. Tapi setiap hari kalau nggak salah tuh acara stripping. Sore gue inget banget itu. Ya kan? Lumayan itu. Setiap sore. Itu lumayan tuh ya. Itu tahun berapa? Itu sebelum apa sesudah Kenade? Sesudah. Kenade itu 2006. Terus Bombastis itu kalau gue nggak salah 2009. Nah, gue gara-gara Bombastis tuh gue ada satu foto yang fotonya masih beredar di Google. Kalau lu Google tuh masih suka kelihatan. Gue malu banget sama foto itu. Karena foto itu mah udah gue gemuk-gemuknya. Muka gue putih banget. Kalau dilihat di fotonya kayak Ardi B. Wiranata. Lu tau gak Ardi B. Wiranata? Pemain bulu tangkis tahun 90-an. Ada deh, mukanya putih banget. Kayak gitu muka gue. Kata gue, anjing. Kenapa putih bener muka gue? Itu gue malu gue ngeliat itu foto itu di Google. Malu gue ngeliat. Oh, itu gara-gara syuting itu? Iya, tebel banget itu, malu gue. Respect. Nah, berarti kan lu di awalnya TV ya berarti? Oh enggak, radio? Radio, bro. Radio dulu, terus habis itu Oh, lu pengen jadi itu sekarang? Enggak, ini piaran gua, bro. Sorry. Piaran gua, bro. Sorry. Apa udah gua bunuh. Waduh. Ventriloquist. Itu apa? Itu berarti lo mulai dari radio, terus habis itu baru ke TV. Betul. Terus dari situ baru album pertama. 2008. Betul sekali. Ya kan? Yes, ya kan? You are right. Gila. Gue tuh ya, ini mungkin baru pertama kali gue bilang sama lo bahwa lo tuh adalah salah satu idola gue sebenarnya. Yang membuat lo menjadi idola gue adalah karena gini, gue ngelihat kegigihan lo dalam bermusik. Ternyata ke situ arahnya ternyata Anda ya. Ternyata Anda mau menghina ujungnya. Oke. Apa yang negatif dari kata-kata kegigihan itu sangat positif loh. Iya, tapi kan mengindikasi saya tidak laku tapi berusaha terus. Itu kan maksudnya kan. Berarti kan lo visioner. Lo visioner. Lo bisa melihat bahwa satu hari, belum sekarang mungkin. Tapi bro, gue kasih tahu sama lo. Bro, gue kasih tahu sama lo. Gue punya satu pencapaian minimalnya di dunia hip hop. Enggak. Kami tidak takut. Betul. Itu lagu gue suka tuh lagu itu.
Serius. Ya, nah, Ya, yang bikin gue apa, bangga yang dari lagu zaman-zaman. itu adalah Metro Iya, TV kalau ada benar-benar. bencana, Ebit GAD, kalau teroris Panji, respect. Respect, bro. Kayak itu apa, kayak artis-artis luar tuh yang apa, yang kayak Goo Goo Dolls, tau gak? Karena Waduh. punya one hit wonder doang. Ya kan? Udah, Goo Goo Dolls cuma punya Iris doang gitu. Sampai kapanpun kalau Tapi gue orang di lagunya kafe-kafe sama ini Blackstreet. Blackstreet lagunya yang dikenal cuma In a Rush. in a rush. Iya, benar, Ya. benar. Kayak gitu. Respect sih gua, respect. Luar biasa lo Anda tuh. Tapi saya juga mengamati Anda dari lama. Hah? Iya. Ngapa mengamati Anda gua masih bagaimana? di Project Iya. Pop dari jam, kalau nggak salah, bener nggak? Oh. Iya kan? Gua nggak Salah ya? setua itu, bangsat. Gua nggak setua itu. Lo pikir gua sekarang 48 tahun? Gila tuh orang, bro. Dia, Sandiaga Uno, tuh kayaknya menemukan sumur awet muda. Iya sih, iya. Tapi gue baru karena gue baru ngobrol-ngobrol waktu, jadi berapa hari yang lalu gue ngobrol-ngobrol sama Mas Adera ya. Jadi apa, kunci dari awet muda itu sebenarnya bukan obat ataupun juga treatment. Jadi justru malah olahraga. Waktu lo olahraga, lo merangsang otot kan. Yang kuat itu sebenarnya, yang jadi kuat itu adalah otot. Nah, otot inilah yang membuat kulit lo jadinya lebih segar, jadi karena ototnya yang kuat gitu katanya. Salah. Jadi osteoporosis Gua kasih tahu itu kenapa. karena nggak dilatih. Bro, gua kasih tahu. Kalau memang orang rajin olahraga itu awet muda, menurut teorinya lu dan Aderai, maka kenapa Deddy Corbuzier mukanya tua? Coba Anda pikir baik-baik. Udah botak, tua loh dia. Habis itu dia rabun lagi. Dia rabun kan, rabun rendah dia itu. Kacamatanya tuh didesain untuk bisa ngelihat ke bawah. Jadi dia itu bukti bahwa teori itu salah. Mukanya tua gila, bro. Tua dia itu, udah botak, nggak ada rambut, gila tuh. Tidak benar. Ya, Tidak maksudnya kan setiap teori itu kan pasti selalu ada 9 dari 10. Pasti gitu. Nah, mungkin dia satunya. Iya, mungkin. Bisa jadi. Tapi gue rajin olahraga loh, bro. Hah? Maksudnya lo apa? Bola kayak gitu-gitu kan? Bola, jogging, gue tuh jogging rutin tau. Besok pagi tuh jadwal gue jogging. Ya, lu mesti imbangin pasti lu pikir gue bohong. Beban. Ya oke lah. Buat apa, bro? Beban kehidupan gue. Beban gue udah berat, bro. Hinaan masyarakat, masyarakat pecinta kucing, gitu-gitu. itu menarik. Kayaknya semua yang lo bikin itu pasti menjadi sorotan kalau menurut gue. Karena kan kayak lo masuk, lu tuh masuk ke dunia stand up itu 2000 berapa? Pertama kali gue stand up 2010. Tuh belum ada meledak stand up Indo tuh. Nah, tapi stand up Indo tuh meledak Juli 2011. Stand up Indo dalam arti kata komunitas stand up-nya ya. Karena belakangan ini ada yang tersinggung, nggak terima, dibilang, masa Panji penemu stand up? Bukan, Panji itu komunitas stand up, menemukan bersama dengan Radit, Ernest itu komunitas stand up. Stand up-nya udah dari lama, bro, tapi komunitasnya meledak tahun 2011. Nah, gue stand up dari tahun 2010. Oh, iya, lu masuk, justru, tapi kan lu awal-awal lah, lu angkatan pertama. Yes. Dan apa, gimana sih caranya? Gue tuh gue nggak menemukan gimana caranya lu bisa mendisiplinkan diri lo sehingga lu bisa mencapai di titik sekarang gitu. Karena kalau menurut gue pencapaian sebagai komika kayaknya yang tertinggi kayaknya lu deh. Kalau di Indonesia ya. Gitu. Dihitung dari apa nih? Dihitung dari konsistennya lu tour dan juga show. Terus abis itu lihat dari angka penonton yang datang. Ya kan? Gua nggak hitung angka
penonton yang tersinggung. Cuman kan lucu lu bangsat. Lucu juga lu, gila. Tapi kan selalu lu konsisten dan bukan sedikit lah yang nonton. Nggak, tapi kalau dari sisi fee mahalan Mongol stres, bro. Mongol stres tuh fee-nya gede banget tuh. Gue pernah dapat bocoran budgetnya. Wih, gue aja kagak segitu, kaget gue. Ya. Gede, potongannya gede. Gede. Kita lihat dong, makanya kenapa gedungnya bagus. Ya oke lah. Ya kalau hitungannya kayak gitu lumayan lah. Tapi gue selalu merasa kalau maksud gue itu cuman karena gue rajin aja, bro. Maksudnya tidak menentukan bahwa gue yang terbaik. Secara kemampuan, secara teori di atas gue tuh masih Radit, masih ada Adriano Colby gitu-gitulah. Siapalah ya, Panji. Kalau misalnya angkatan pertama, kalau misalnya dari sisi kualitas kurang lebih hampir sama lah kalian semua angkatan pertama gitu. Cuman kalau gue kan ngelihat dari konsistensinya lu dari awal, lu udah berapa show? Ya Radit juga sih. Boleh nggak kayak Ingusan gitu. Sorry. 7 show. Iya kan? 7 gitu. Iya, Radit juga konsisten sih. Ini yang ke-7. Oh iya, tahun ini ya? Iya, betul sekali. Tapi corona brengsek ini menghambat pundi-pundi keuangan saya untuk bikin tour. Menggila nih corona nih. Ya, tapi ini yang ke-7. Akhirnya semuanya dimundurin? Ada 10 kota diundurin. Jadi harusnya mulainya Juli, tapi jadinya mulainya Oktober. Kemudian tembus sampai bulan Maret 2021. Karena ada 20 kota kan. Jadi 10 kota tahun ini, 10 kota tahun depan. Gitu kurang lebihnya. Ya. Anda mau jadi opener saya nggak? Nggak. Anda kan sempat belajar stand up sama saya suruh open mic, Anda kabur. Untuk yang nonton ya. Ini anak-anak cameo ini pada sebenarnya murid-murid gua, tapi badung semuanya. Giliran udah nulis materi, udah dibedah, nggak mau open mic, gila kalian. Nggak, gue tuh suka belajarnya. Gue nggak belajarin gimana caranya supaya gue juga bisa disiplin, karena gue tuh nggak disiplin sama sekali menurut gue ya. Gue adalah orang yang paling malas menurut gue, dan gue tidak disiplin. Jadi untuk belajar kayak nyamperin lo terus habis itu bikin materi apa segala macam, gue suka. Tapi waktu yaudah open mic ya, gue kayaknya nggak bisa gitu kan. Dan gue juga nggak suka rasanya. Gue pertama kali gue naik itu waktu malam penghakimannya Coki sama Muslim yang akhirnya mereka comeback kan. Itu gue dikasih 7 menit. 7 menit gue nulisnya itu 3 minggu. 3 minggu dan di hari H itu gue boker itu 5 kali. Gue nggak suka banget rasanya. Gue gila, groginya tuh bukan main. Gue sampai mau muntah. Gue pas sebelum dipanggil terus kayak gila, kalau misalnya kayak gini sih bener-bener tidak enak gitu. Tapi memang sampai sekarang pun juga kayak lu nih. Kayak terakhir kan kemarin yang gue nonton lu kan Pragiwaksono. Itu lu masih kayak begitu atau kalau nyanyi kan? Nyanyi? Iya, kalau misalnya nyanyi, kalau nyanyi kan ya deg-degan. Tapi udah gitu, maksudnya nggak yang bikin mules gitu loh. Ya, gua kasih tahu, kan lu nanya kenapa bisa disiplin kan? Ya kan? Jawabannya ada 2. Yang pertama nih, saya kasih tahu. Saya juga nggak suka open mic gitu, saya juga nggak suka. Tahu nggak yang saya suka apa? Apa? Uangnya. Nih, gue kasih tahu sama lo. Gue tuh alhamdulillah, gue bisa bilang, mungkin dibanding sama Radit, dibanding sama Ernest, karena Ernest berat di film sekarang dan Radit berat di YouTube. Gue bisa bilang, gue tuh penghasilannya dari stand up, bro. Asli deh, baik itu dari tour gue, dari corporate gig, ataupun dari penjualan digital download. Itu gue murni stand up. Artinya, kalau itu kelihatan. Iya, tapi kan itu terjadi
karena gue memaksa diri untuk disiplin. Karena gue pernah ada satu masa dalam hidup gue nggak nulis. Terus gue coba stand up dengan ide yang ada di kepala. Anyep dong. Jadi dibandingin sama, tahu nggak? Gue bahkan merasa ya dibandingin semua anak-anak stand up lain, insting gue tuh paling tipis. Dalam arti kata, gue kalau nggak gue coba, gue nggak tahu ini lucu atau enggak. Jadi gue terpaksa, gue tuh disiplin karena terpaksa. Karena gue ingin menikmati kehidupan yang saya nikmati saat ini. Karena saya ingin terima duitnya terus, jadi saya disiplin melewati berkali-kali mati di atas panggung karena joke yang gue tulis nggak lucu. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini yang nggak lu rasa, kenapa gue disiplin sama gue? Makanya disiplin Anda. Lumayan tahu. Iya ya. Iya ya. Iya men, iya bro. Gue kasih tahu aja sama lu. Dan iya dan maksud gue biar bisa numbuh terus penontonnya, gue mesti nulis lagi, nyobain lagi. Bener deh, gue enak sama open mic beneran deh. Tahu nggak? Gue kayaknya gue udah cerita belum ya sama lu? Mungkin udah. Abis yang Pragiwaksono itu kan hari Sabtu tuh bro di JCC. Gue di depan 5.000 penonton tuh JCC. Hari Sabtu tuh. Seninnya gue udah langsung open mic pakai materi baru, materi dari nol. Seninnya tuh. Jadi Sabtu gue habis bikin pecah 5.000 orang. Seninnya gue open mic bawa materi baru dari nol. Gue anyep bro, bukan cuma anyep, ngeblank gue bro. Tapi kenapa gue melakukan itu? Kenapa gue ngelakuin itu? Karena kalau gue mau punya materi lucu, gue harus ngembangin dari nol. Jadi gue mau nggak mau harus melewati itu. Kalau kutipannya, gue baca kutipannya siapa ya? Muhammad Ali. Suffer now and live the rest of your life as a champion. Bener dia bilang. Ya kita tersiksa sekarang, tapi nanti kita jadi raja. Gitu bro. Ya, iya. Iya sih. Iya sih. Itu masukan buat lo. Sekalian Anda kurang-kurangi lah gaya hidup pijit, ya kan, mabok-mabokan, itu kurang-kurangi. Gue gak pernah. Merusak sel otak. Ya kalau misalnya minum, occasionally lah. Kalau misalnya sekarang, gue nyetok gue di rumah. Masa pandemik ini gue nyetok gue di rumah asli. Biasanya nggak ada loh. Biasanya tidak ada botolan di rumah gue. Sekarang botol banyak. Bro, lu lihat waktu ada kabar mau lockdown, Amsterdam langsung berduyun-duyun tuh ke coffee shop beli ganja buat stok di rumah. Udah gila kali orang Belanda tuh. Yang di stok bukannya air bersih, bukannya tisu, sembako, yang di stok ya? ganja. Gila orang Belanda tuh, gila bro. Sakit. Gila. Gila. Berarti oke, balik lagi ke soal yang soal lo kalau misalnya sekarang identitas lo adalah komedian. Bukan rapper, bukan aktor atau sutradara, bukan kan? Karena semua itu udah jajal sih ya. Oke, nah gini, waktu lo mengambil, lo kan banyak pivot nih di dalam hidup lo, ya nggak sih? Dari sini terus habis itu ke sini, dari sini terus ke sini. Terus gimana Gamila ataupun juga anak-anak ngelihat pivot-pivot yang lo ambil? Kalau Gamila ya memahami pivot saya karena saya pivot demi pemasukan. Dia mengerti itu. Gak apa-apa. Suaminya kayak orang gila. Pivot ya kan, anak basket banget pivot. yang bingung tuh anak gue tuh sebenarnya nggak ngerti gue apa sebenarnya. Mereka cuman ngerti bokap. Iya bener, anak gue tuh nggak ngerti nih bapak nih kerjanya apa. Dia cuman tahu bapaknya terkenal, dari itu doang. Terus suatu hari dia bilang aku nggak. Terus gue nanya kenapa ya acting. Insya Allah sah, gue jadi karakter namanya rambutnya poni, terus giginya, gitu-gitulah. Ya. Jadi anak kayak gue tuh Jojon zaman dulu gitu. Ya asli. Anak gue tuh nggak suka ngeliat itu. Jadi dia mau bilang jangan sering-sering deh acting pakai aneh-aneh gitu, malu gitu. Tapi dia nggak mau ngaku. Kalau ditanya siapa yang malu, orang lain, bukan aku. Padahal dia sangat menghargai lo banget ya berarti ya. Lucu banget. Milih-milih kata-kata. Dia paling enggak banget lah, paling enggak banget ngeliat gue jadi kayak gitu. Kayak gitulah. Iya sih kan.
ke politik juga ya. Tapi gini, lu manuver lu ke politik itu karena memang lu suka atau memang lu ngelihat peluang? Kenapa pakai topi tai, Bang? Karena politik itu seperti nyemplung ke septic tank. Banyak senggol-senggolan sama tai. Wah, gitu. Mantap. Tapi apa tadi pertanyaan lu? Banget berarti ya. Nggak, maksudnya lu lu manuver ke politik itu memang karena lu suka, lu ngelihat bahwa diri lu ada di situ, makanya lu melakukan. Karena kan lu juga cukup konsisten di sana gitu. Kalau gue sih, mana ya? Ada nggak ya di belakang bukunya? Bentar. Aduh, nggak ada. Tapi intinya gini sih. Ini rada serius dikit ya, Ecana. Iya. Gue tuh emang tertarik sama politik sebenarnya. Jadi buat gue tuh politik tuh sensasi ngikutin politik tuh kayak baca novel misteri tapi bersambung terus. Jadi lu sambil mikir, nih penjahatnya yang mana? Ini sebenarnya apa yang terjadi gitu. Jadi ada aspek serunya. Ada aspek nguliknya gitu. Itu satu hal. Terus di sisi lain, gue suka pemasaran, gue suka marketing campaign, gue senang mempelajari. Jadi waktu kesempatan datang untuk terlibat dalam sebuah kampanye politik, gue pikir ini ada kawinan antara dunia yang gue suka yaitu politik sama dunia yang gue suka marketing. Jadi gue pikir mungkin ada ilmunya. Terus sambil gue mikir, nggak mungkin gue masuk ke sini nggak bawa premis, nggak mungkin. Pasti jadi sesuatu. Nyemplunglah gue, lalu saya kaget dengan reaksi masyarakat. Tapi gue sampai sekarang masih ngerasa nyemplung ke politik adalah salah satu keputusan terbaik yang gue lakukan. Terlepas dari baik dan buruknya, tapi buat gue pribadi itu salah satu keputusan yang terbaik. Anda kan juga berpolitik. Nggak tahu, emang saya disabotase. Tadi tuh gue mau ngomong gini. Kan lu ngomong kan bahwa lu Cameo Project kan cuman kayak di kolam cetek gitu kan. Iya. Tapi predik gue Martin bakal nyalek, percaya nggak lu? Gue sih sudah mengencourage dia dari 2 tahun lalu. Karena SI pasti Martin tuh. Karena yang paling cocok menurut gue itu ada umur. Karena menurut gue kalau misalnya umur itu kan ya Yosi itu lebih bisa mengkontrol emosinya dia gitu. Dan dia tuh bisa memfilter semua yang masuk ke dia dan keluarnya dia itu positif gitu. Iya, ada Kang Denny Cagur. Emosional ya. Ya Martin tuh masih ya menggebu-gebu, sudut pandangnya menarik gitu terhadap politik gitu, cuman ya memang aja, lebih bro, gua ada partai yang tepat buat lu, bro. Partai yang tepat buat lu adalah PKS. Mantap. Anda kan ada tatonya. Dengerin, lu bawa angin perubahan, bro. Lu adalah caleg pertama mereka yang bertato. Terus tapi kan memang PKS kan cukup progresif ya sebenarnya kan anak-anak mudanya ya. Iya. Betul. Tapi kan iya. Cobain aja. Masa bro. Iya. Tunggu gua ngobrol sama Dedi dulu gimana caranya mencari waktu yang tepat untuk menjadi mualaf. Gue kasih tahu, bro, waktu yang tepat adalah 2023, 1 tahun sebelum 2024. 2024 ya, benar. Bro, ini Denny Cagur mau kita tanggepin nggak nih, bro? Mau dong, Kang Denny. Tapi mana ada tebak-tebakan? Kalau dipanggil suka nggak mau dia. Mana katanya ada tebak-tebakan katanya. Salah acara On, itu tadi Lila Show, gila lu. Beda dong. Kang Denny, nah atau kita sembari bagi-bagi kuis, bagi-bagi pulsa, kalau misalnya ada tebak-tebakan yang lucu, kalian komen, kalau misalnya kita pin, berarti kalian menang gitu. Yang lucu ya, sambil kita ngobrol-ngobrol. Karena ini sebenarnya kan bukan lila dong ini.
Gue punya tebak-tebakan, bro. Aduh. Favorit gue nih, gue dapat dari Lila. Apa? Mau denger gak? Ya, boleh. Kenapa Superman terbangnya gini? Kenapa Superman terbangnya gitu? Iya. Ya, nyerah ya? Nyerah dong? Nyerah gue. Nah. Iya. Kenapa Superman terbangnya gini? Karena Superman beloknya gini. Lucu dong. Kemarin gue ketawa. Lucu dong. Nah, lucu, Cak. Superman terbangnya gini kan. Tapi terus beloknya gini, bro. Karena dia nyetir truk gede, bro. Waduh, super ya. Superman, iya supir Lorena ya, supir Lorena. Lorena. Lucu sekali istilahnya. Aduh, mana nih belum ada nih tebak-tebakan? Itu dari Lila Show, men. Itu adalah joke terbaik yang gue dapatkan dari Lila Show. Menurut gue itu lucu banget itu. Gila. Respect, bro. Pengen gue lockdown, tapi kok acaranya bukan untuk lockdown sebenarnya. Ntar gue lockdown, lo gak mau gue invite lagi. Sedangkan kita masih ada waktu. Oke, lanjut sambil nunggu tebak-tebakan. Tebak-tebakan dari yang lain ya. Ya masih ngomongin soal ya lu nyemplung. Ya itu kan kalau misalnya kami project menurut gue ya, atau kalau nggak Martin si Yosi lah. Nah, waktu lu nyemplung ke politik. Terus Gamila sama Nana gimana? Kalau anak-anak sih terus terang nggak ngerti. Yang kena cuman Dipo, itu juga dia dibully di sekolahnya gara-gara kata temen-temennya. Iya, dia ada di stand up gua di Hiduplah Indonesia Maya. Materinya tuh ngomongin soal jadi anak gue tiba-tiba ngomong gini, bro. Gue lagi makan siang nih, tiba-tiba anak gue ngomong gini, ayah, kenapa ayah bantu orang jahat? Gas, kaget gue. Dari mana itu omongan? Terus gue tanya, kok kamu bisa nanya gitu? Soalnya di sekolah aku ditanya, katanya kamu orang jahat, soalnya bapak kamu bantu orang jahat. Kata gue, waduh ini pasti pilkada nih. Jadi tuh temen mikir yang nyela-nyela gue di sosmed gue itu kan banyak yang, lu kebayang pasti ini. Jadi dia teman kita nih, Cak, ya kan? Tapi tiba-tiba pas kita berpolitik, terus dia nyerangnya kayak nggak bisa ngomong langsung gitu. Jadi kayak nggak bisa nge-WhatsApp aja gitu. Ngehajarnya di sosmed. Bini gue ngomel, bro, ngamuk dia ngomong sama gue, kalau aku ketemu sama si ini aku pukul dia dan kamu nggak boleh nahan aku. Gokil. Bini gue The Rock kayaknya, bro. Vin Diesel kayaknya bini gue. Ya. Nah itu yang juga salah satunya yang gue nggak suka dari politik sebenarnya, kayak nggak bisa, maksudnya bisa apa adanya gitu. Kayak nggak bisa apa ya, maksud gue kan kalau misalnya temen lo tahu nomor gue juga gitu, lo bisa langsung japri gue, karena kan setiap yang menjadi tindakan kita pasti kan ada alasannya. Kalau misalnya lo nggak mengerti atau mungkin lo nggak suka gitu kan, bisa tanya langsung sebenarnya. Kalau misalnya teman, kalau misalnya orang lain kan ya bodo amat lah, mereka bisa ngomong apa aja gitu. Ya. Itu salah satunya sih. Dan gue bisa mengerti perasaan. Iya, dan emang di situ kelihatan siapa yang lebih tenang ketika ngelihat temennya aneh di mata dia ya. Jadi dia ngeliat temennya aneh, ada yang reaksi pertamanya itu adalah wah langsung ranting, ada yang reaksi pertamanya kenapa dia gitu deh, coba deh gue tanya. Karena selama proses pilkada gue tuh sering banget, bro, duduk sama orang yang cuman pengen tahu si Panji ini kenapa. Dan gue terus terang kaget, ternyata yang bersedia dia tuh orang-orang yang nggak gue sangka-sangka. Kayak salah satunya nih, kemarin gue habis bahas di YouTube Luna Maya. Gue bilang sama Luna di antara semua orang yang gue kenal, lu tuh satu dari sedikit orang yang memilih untuk duduk bareng sama gue terus nanya, lu tuh kenapa ya? Gitu. Beberapa temen yang gue pikir dekat, reaksinya tuh lebih wah kayak bukan temen gitu, aneh gitu.
Iya, Tapi ya iya, gue iya, iya. Di saat istri gue ngamuk, terus gue lebih kayak yang ya itu adalah caranya dia bereaksi. Mungkin dan gue kan orangnya kan ini ya, setiap kali gue dihina sama orang tuh gue selalu ngerasa kayaknya dia benar gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Jadi kayak si Panji nggak lucu. Reaksi gue tuh bukan yang enggak gue lucu gitu, lebih ke yang ya mungkin gue nggak lucu gitu. Jadi ketika orang benci sama gue urusan politik pun, dalam hati gue kadang-kadang ya nggak apa-apa lah, mungkin dia benar juga gitu. Jadi makanya gue nggak pernah terlalu emosi gitu. Nah jadi gara-gara politik dan sosmed, gue jadi tahu. Jadi kita tuh kebagi dua. Ada orang yang pengen merasa benar, ada orang yang pengen menjadi benar. Kalau pengen merasa benar, dia nggak mesti cari tahu kebenaran sesungguhnya, karena dia cuma pengen ngerasa benar. Karena untuk menjadi benar, dia perlu cari tahu benar atau enggaknya. Dengan resiko, jangan-jangan dia salah. Nah, karena orang takut resiko salah dan takut ternyata dia, ternyata gue deh yang salah, orang memilih untuk nggak dialog. Sehingga mereka tetap bisa merasa benar. Ya udah, itu tipe orang aja. Ada yang pengen merasa benar, ada yang pengen menjadi benar. Nah, itu jalan yang berbeda. Ya udah, nggak apa-apa, terserah. Dan dua jalan itu jadi bisa diambil. Tapi ya benar-benar. Tapi dua jalan itu bisa diambil tergantung dari kedewasaan seseorang, menurut gue sih. Enggak. Iya. Cuman orang yang dewasa yang bisa berpikir bahwa oke, gue mau cari kebenarannya seperti apa, ya mungkin aja gue salah gitu. Cuman orang yang dewasa menurut gue. Iya dan tidak. Kalau menurut gue mungkin bukan kedewasaan, Cak. Kayaknya tapi ini terdengar congkak ya, tapi gue tuh percaya kayaknya tergantung luasnya pengalaman. Karena pengalaman hidup gue tuh random banget, bro. Gue pernah ngerasain ketika strata ekonomi lagi menyenangkan sekali, kemudian gue pernah ngerasain yang enggak sama sekali. Jadi gue tuh, temen gue tuh random. Gue selalu cerita, gue punya temen yang rumahnya gedenya bukan main, gede banget. Gue bisa sebut namanya tapi off air aja karena saya tidak enak dong. Orangnya masih terkenal soalnya sekarang. Jadi gue punya temen yang rumahnya gede banget, tapi juga gue punya temen yang rumahnya teman lo itu pasti ada ARS-nya di rumah orang kaya gitu. Bukan cuma sekedar ARS, bro. Dia itu bapaknya tuh sempat jadi menteri, seorang pengusaha terkenal. Sekarang dia menikah dengan artis. Gitu deh. Nggak ngerti. Nah, tapi di sisi lain gue punya teman yang tinggalnya ini, bro. Bayangin, gue punya teman. Nah, gue masih juga nggak enak gue sebut, takutnya dia denger ya. Dia dan keluarganya tinggal di rumah terlantar. Jadi bapaknya tuh ngebongkar pintunya, bro. Waktu gue masuk rumahnya itu cuman kertas koran. Nah, karena gue makanya gue lebih bukan permisif ya, lebih punya kemauan untuk memahami. Nggak dengar lagi. Aduh, beginilah sinyal bisa, bro. Luar biasa, bro. Nanti lu ngomong sama Bellagio, kalau mau bikin beginian, kita berdua dikirim ke Seoul, Korea Selatan. Internetnya bagus, bro. Lagi lockdown dong. Bukan salah kita, ini mah emang bandwidth negara ini, bro. Kalau di Korea Selatan, jelek-jeleknya tuh lebih bagus dari kita, bro. Iya, benar. Tadi paling ngomongin apa sih? Lagi ngomongin pertemanan yang luas. Iya, pengalaman juga menentukan dia bisa memilih. Betul. Seperti intinya apa bereaksi. Intinya gini, kalau dia pengalamannya luas, temennya tuh random. Makanya gue selalu bilang, orang yang bilang misalnya ya, nih gue ambil contoh aja ya, misalnya nih, orang yang bilang Ganjang Malaysia, pasti dia nggak punya teman orang Malaysia, karena kalau dia punya teman orang Malaysia, dia nggak akan keluar itu dari mulutnya karena dia nggak enak. Atau orang yang bilang Cina itu bangsat, pasti nggak punya teman Cina, nggak punya sahabat Cina karena nggak akan keluar. Nah, jadi hal-hal yang keluar dari mulut kita yang menghina dan segala macamnya, pasti kita nggak punya cukup luas pertemanan gitu. Kayak sekarang gue nggak bisa langsung ngomong misalnya ya, DPR itu korup semuanya. Nggak bisa gue, karena gue tahu beberapa teman gue bersih. Nah, jadi emang
menurut gue tuh politik tuh bikin orang jadi bereaksi kayak gitu karena emang jalur pertemanan itu kurang luas aja. Karena kalau dia luas, banyak tindakan yang tidak akan dia lakukan gitu. Itu teori gue. Kayak lu contohnya nih, Cani. Contohnya lu nih. Waktu Pilpres, nih lu kan sama gue kan beda nih seberangannya ya. Bener gak? Iya, betul. Ya, waktu Pilpres di sini, Pilkada ke sini gitu kan. Nah, gue kan Pilpres di sini, Pilkada di sini. Iya, benar. Gue jadinya lebih bisa paham lu jadi lebih bisa paham gue. Bener gak? Iya. Kalau gue waktu karena iya sih. Iya. Kayak waktu Pilkada, gue jadi bisa, oh ya, karena gue juga pernah melihat orang-orangnya gitu, dan kenapa Pilpres itu ya karena gue percaya sama orang-orang yang gue ngobrol gitu. Memang orang-orang yang punya hati untuk nyemplung di politik. Karena lu nyemplung di politik tuh kayak apa ya? Lu nggak ada yang suka sebenarnya, tapi mungkin karena orang itu merasa punya tanggung jawab yang tinggi banget gitu terhadap negara. Nah, gue tuh salah satu yang ngerasa bahwa aduh kok kayaknya terlalu nggak worth it gue untuk nyemplung dengan mendapatkan semua resikonya gitu. Karena makanya kenapa tadi gue nanya Gamila dan anak-anak gimana, karena gue kayak ya cameo project ada di pinggiran aja, gue ngelihat efeknya ke istri gue. Ya, anak-anak gue sih masih kecil gitu, ke istri gue pun juga buat gue kayak nggak deh, nggak worth it deh gitu, uring-uringan gitu. Gue pun juga jadinya nggak, kayaknya nggak asik gitu buat gue. Gue juga yang paling gue kasihanin emang semasa gue terlibat dalam di politik itu adalah gue tuh lebih ke nggak enak sih, mungkin bukan kasihan ya tepatnya, lebih ke nggak enak sama temen-temen gue yang merasa harus menjelaskan sama orang lain, ngerti nggak sih maksud gue? Jadi kayak orang kenalnya temen gue, orang nggak kenal gue, jadi orang itu nanya soal tindak tanduk gue ke temen gue, dan temen gue tuh jadi ngerasa harus ngejelasin. Nah itu tuh posisi yang susah, karena temen gue juga mungkin nggak ngerti gue kenapa, tapi temen gue juga nggak terima gue dihina-hina masyarakat gitu. Jadi itu yang gue nggak enak sama teman-teman gue yang kayak gitu sih sebenarnya gitu. Iya. Nah, lu ke depan gitu, nextnya, lu kan berarti kan dengan segala macam yang lu pernah lakukan gitu ya, mulai dari siaran radio lah, terus bermusik nggak berhenti berarti. Kenapa sih lu masih bikin album gitu? Ingat gak kita tadi di awal ngomongin soal kalau ada ide mesti dieksekusi, kalau nggak bisa tidur. Hah? Ya itu. Gue nih sekarang di kepala gue. Ini ada ide lagu. Menghantui gue udah 2 bulan kayaknya. Yang kalau nggak gue jadiin bro, ini jadi kayak beban di kepala gue, harus jadi itu. Makanya nantikan saja masyarakat penikmat musik rap saya akan keluarkan. Enggak. Gue rasa nggak banyak ya, enggak. Tapi ada. Tunggu. Di Spotify. Sementara itu nikmati musik saya di Spotify Jux dan kawan-kawan. Respect. Gue suka salut gue sama orang-orang yang ya kayak lo gitu. Maksudnya tetap sikat gitu, walaupun lo tahu resikonya nggak mengenakan. Tapi kan sekarang kan dunia digital ya, jadi kan nggak bakalan jualan fisik, jadi tidak ada lagi mungkin dulu di belakang lo itu bukan buku gitu, tapi tumpukan CD gitu. Mungkin sekarang kan udah enggak. Betul, Anda betul ya Canangin, betul sekali. Ya enggak sih. Retur, dulu waktu zaman gue masih nge-rap doang, zaman album fisik, kata yang paling gue benci adalah retur, alias CD dikembalikan dari distributor kepada saya, bertumpuk-tumpuk, tidak laku. Kan gue pernah jadiin beat stand up gue tuh, tumpukan album gue, rumah gue dimasukin maling, TV gue dicuri, DVD gue dicuri, perhiasan dicuri, laptop dicuri, tumpukan CD gue ditinggal. Emang gak ada nilainya di mata maling kayaknya tuh.
Itu album keberapa? Album Tumpukan CD pertama dan album kedua numpuk. Gue tahu tuh. Gue tahu judul album pertama. Nah, ini bisa jadi kuis nih, bisa jadi kuis. Ayo. Apa judul album pertamanya Panji? Ada. Siapa yang bisa jawab? Gue pin. Itu judul legend. Karena itu bukan cuma jadi judul album doang kan? Betul sekali, itulah. Iya kan? Iya. Betul. Ayo, apa judulnya? Judul album. Ya? Kalau misalkan ternyata nggak ada yang jawab, yang malu gue loh. Ada yang jawab. Ih, malu-malu. Malu-maluin. Ini ada yang jawab, ini si Aja Dehuci ini sebenarnya mengaku fans gue gila-gilaan, jawabnya salah lagi. Parah nih orang. Cuman lu yang bisa ngepin, bro. Oh iya, ini ada yang bener nih. Langsung gue pin nggak? Iya, pin. Nah, gue pin. Itu dia. Kelihatan nggak, Mas? Nah, iya, betul. Walaupun tulisannya salah ya. Harusnya provokatif, gimana sih cara nulisnya? Pokoknya salah deh nulisnya. Tapi benar maksudnya provokatif, proaktif. Ya, bahasa Inggris kan ya? Betul. Ya. Terus tulis CT-nya itu warna merah ya. Iya, bentar. Lo ada celana yang lain selain pink nggak sih? Kelihatan ya. Aduh, maaf ya. Celana favorit gue. Aduh, malu gue. Dari tadi nggak kelihatan soal celana gue. Waktu dilihat juga nggak kelihatan. Bocor. Gue inget banget proaktifnya ACT-nya warna merah ya nggak sih? Betul. Ih, ini emang Reza Nangin respect nih. Gokil ya gue. Orang gue ngikutin lu dari Bombastis, bro. Gue juga, bro. Gue ngikutin lu dari lama. Dari zaman lu jadi MTV VJ waktu itu, nama lu Jamie Aditya kan? Iya sih. Ya, gue gila. Gue udah pernah duet sama Glenn dong, gila. Keren banget gue. Waduh. Anda kan tua. Itu keren banget, Jamie Aditya, legend dia. Asli bro, gila deh. Tapi emang lu kan umur 40 berapa lu? Taruh, lu 79 ya lu? Lu lahir tahun berapa? Lu berapa sih? Cak, lupa gue. Gue 83 gue. 79, umur gue 40. Bohong lu bangsat. Gue 83 gue. Oh iya ya. Jauh juga ya. Jauh lumayan. Enggak. 4 tahun, gila. Kenapa lo nggak terima, anjir? Enggak sih, nggak terlalu bener jauh. Dong. 83. Nggak beda jauh, cuma beda 4 tahun. Berarti lu berapa umurnya? 36 ya? 37 kemarin Maret. Happy birthday. Thank you. Di Pisces ya Anda ya? Apa? Bukan dong, Aries gue. Aries, keras kepala Anda. Memang. Lihat. Nah, anak gue muncul. Hai Syira. Hai. Aku tahu kamu YouTuber kan? Ya. Yeah. Are you happy? Lu subscriber bukan? I'm one of your subscriber. Oh, I know. There's a bunch of like 3 or 4 notifications of someone subscribed. Iya, tolong dibantu. Bentar lagi nembus 1000, bro. Tolong dibantu, bro. Gokil. Konsisten. Ya, itulah. Iya. Itu yang dia dapat dari bapaknya. Terobos terus. Apa, Syira? Dulu di Asian Games ada security bilang nama aku. Nah. Oh, ya. Wow. Iya. Kayak, hi He knows you? Kayaknya sih. Wow. Kayaknya subscriber kali ya? Ya. Iya, berarti dia subscriber dong. Keren banget. Keren emang, bro. Keren. Kamu bobo, nanti ayah susul. Oke. Harus ada tidur. Iya, nih anak-anak gue juga lagi mencoba untuk ditidurin.
Karena gue ada bener, jadwal emang. gue udah bikin jadwal nge-wine sama istri gue malam ini. Yuk kita wine yuk. Respect. Bro. Ah, Bro. Ada apa? yang ngejok lucu banget nih. Mana? Dia bilang gini, ada JBE Lamar. Dia bilang, Aries lemah lembut tahu. Aries Baswedan. Ger. Pin dong. Gue pengen screen cap. Ini yang provokatif udah ya. Udah, ini berarti ya? Udah. Oke. Nih, gue pin nih. Nah, tuh. Lucu banget, bangsat. Lucu banget, brengsek. Karena jokesnya nyambung di obrolan lagi. Iya. Berarti hampir semuanya lo udah itu kan? Hampir semuanya lo udah jajaki gitu. Ada satu yang belum gue jajakin karena gue takut. Tapi Nextnya apa? Ya itu, gue juga. Lu tahu nggak sih sesuatu yang sangat ingin lu lakukan, tapi lu takut untuk ngomonginnya, terus takut ngebahasnya, takut ngejinx gitu. Jadi lebih baik nggak usah dibahas sama sekali. Sampai level itu tuh gue sama yang satu ini. Oh, gue tahu. Gue tahu deh kayaknya. Ya? Iya, gue tahu. Oh iya. Gak usah lah. Jangan bahas, Caca. Iya. Gak usah ya. Takut gue kalau nggak kejadian nanti jadi hujat-hujat netizen. Males gue. Enggak, tapi menurut gue juga nggak usah lo kejar lah, udah. Kenapa orang gue pengen? Tapi semua orang yang tahu gue punya cita-cita itu cenderung tidak menganjurkan gue ngelakuin itu. Iyalah, gak usah lah, ngapain sih? Udah lah, lo udah, menurut gue lo udah oke banget dengan apa yang lo lakukan sekarang gitu. Oke banget. Ya tapi kan gitu bro, kalau misalnya kayak tadi yang gue bilang itu loh, kalau ada, lu nonton film Inception gak sih? Inception kan si Leonardo DiCaprio bilang, ide itu kayak virus, kalau dia udah menjangkiti lu, udah tuh dia akan jadi bagian dari diri lu. Nah ini juga ada di kepala gue, mau gue lakuin gue takut, nggak gue lakuin kepikiran terus. Nah itu sebenarnya. Ya sih. Nggak, maksudnya ya itu sangat bagus kalau misalnya bisa dilakukan, tapi ya kita lihat lah nanti ya. Lihat. Tapi ya perlu dibahas lebih betul. Kita udah 1 jam loh. Waduh, kenapa gue di kamehameha dong? Iya enggak, karena gue tahu mau di closing kan. Iya benar. Anjing, ada yang komen mau ganti kelamin, bangsa. Wah, udah gila. Hei, kenapa ganti kelamin, gila? Aduh. Tapi kalau misalnya lu as a Panji, seorang Panji, oke lah, mungkin goalnya adalah ke sana gitu. Tapi lu as a family man, sebagai ayah, sebagai suami, keluarga lo, goalsnya apa? Maksudnya apa yang lo mau achieve? Nah, ini bareng-bareng sama keluarga. Agak susah nih. Intinya gini. Menurut gue, tugasnya orang tua itu adalah memastikan ketika anak tahu pengen jadi sesuatu, dia bisa. Paham nggak maksud gue? Jadi, anak gue mau bebas mau jadi apa. Tugas gue adalah memastikan kalau dia udah bilang dia pengen jadi itu, dia bisa. Nah, yang jadi masalah adalah gue ngelihatnya di Indonesia itu belum jadi negara yang bisa membantu anak-anak ketika misalnya berprestasi dari usia dini, dia masih bisa berprestasi ketika dia dewasa. Itu buktinya terlalu banyak. Kayak misalnya juara dunia sepak bola SMP, tapi ketika di level yang lebih gede nggak jadi apa-apa gitu misalnya. Atau banyak lah gitu. Jadi kayak negara kita tuh belum siap untuk melepas landaskan anak-anak kita ke level berikutnya. Nah, jadi banyak aktivisme gua di sospol itu dalam rangka nyiapin ini negara
supaya bisa jadi landasan pacu yang tepat untuk anak-anak gue ketika pengen terbang. Jadi sekarang gue ngasih pengalaman seluasnya sama anak gue, supaya anak gue bisa punya pengalaman seluasnya. Penghasilan gue mesti alhamdulillah cukup. Ketika anak gue pengennya ini, gue bisa siapin. Nanti dia milih sendiri. Ketika dia milih sendiri, ketika dia udah mau manasin mesin, gue harus mastiin Indonesia udah jadi landasan pacu yang beres untuk dia terbang. Nah, itulah perjuangan gue, dan gue masih punya waktu, dan moga-moga itu terjadi. Tapi lo masih berpikir bahwa itu hebat sih menurut gue, karena lo masih berpikir bahwa lo mau mempersiapkan Indonesia supaya bisa menjadi landasan pacu yang tepat untuk anak-anak lo. Karena kan kalau misalnya untuk beberapa orang mungkin berpikir, oh ya udah, maksudnya nggak di Indonesia pun juga nggak apa-apa gitu, karena kan di luar lebih banyak salurannya. Ya si tracknya tuh ada sampai ke hal-hal lu mau hidup sebagai pro skater pun juga hidup kalau di luar gitu. Kalau di sini kan sulit banget gitu kan. Asli. Masa iya pro skater mesti jadi ambasadornya Sosis on Ice, kan nggak mungkin gitu. Ger. Walaupun Sosis on Ice nggak apa-apa ya. Ya, apa? Gue yakin tidak ada atlet yang makan, tapi gue yakin. Tapi pasti parfumnya Bellagio. Mantap dong. Benar. Terbaik Bellagio. Terbaik. Iya. Nah, lu masih berpikir bahwa kayaknya Indonesia bisa gitu. Maksudnya berarti lu punya rasa optimis yang cukup tinggi dong terhadap negara ini. Nah, itu masalah gue, Ca. Gue tuh kan optimis akut. Gue tuh emang orangnya bahaya gue tuh. Iya. Sebaiknya sih orang tidak, ketika lagi dalam masa corona gini, jangan dengerin omongan gue. Karena gue tuh optimis parah lah gue. Gue kalau misalkan ada zombie apokalips, kayaknya gue mati duluan deh jadi zombie. Gue kalau ada zombie apokalips tuh, gue tipe orang yang ngelihat zombie, tidak, pasti dia orang baik. Jangan itu zombie. Enggak, zombie hanyalah manusia yang salah pergaulan. Wah, terus gue jadi zombie juga. Dia saya menjadi jembatan bagi mereka. Lo kan suka gitu tuh. Lo kan nggak ngerti kan sudut pandang mereka. Maka harus ada jembatannya. Ini yang kita bangun sekarang. Makan tuh jembatan. Digigit zombie Anda. Zombie gua. Cup, itu beat gua. Cup. Iya. Lumayan gua pakai butter. Terima kasih. Ada senang bisa membantu. Aduh, lucu banget musik gue catat, tapi gue mesti inget nih. Iya, Oke, kalau gitu kita closing ya sekarang. Oke. Sip, thank you banget Anji ya. Thank you banget di hari terakhir Bellagio Live Stream Fest ini membuat gua ngakak. Thank you juga yang udah pada nonton, walaupun kita sempat bolak-balik karena sinyal, tapi kalian tetap setia, luar biasa. Totalnya ini kita nggak tahu ini berapa ini total penontonnya. Ya mudah-mudahan tetap menjadi bantuan yang cukup berarti lah dengan total penonton ini selama 6 hari ini ya, selama seminggu ini sih. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian pun juga pengen ngikutin kuisnya, abis ini langsung ada di Instagramnya Bellagio.Indonesia, dan pertanyaan-pertanyaannya itu mengenai apa yang kita bicarakan malam ini gitu. Jadi kalau kalian memang ngikutin, keren, pasti bisa jawab. Nah, selain itu juga yang gue udah pin-pin ini nih, yang udah dipin-pin dan gue udah screen cap, kalian bakalan dikontak nanti sama Instagram. Ya jadi wajib follow. Iya, 60.000. 60.000. Ya oke lah ya, walaupun bukan Lila gitu ya. Kalau Lila kan penontonnya kan gokil. Karena banyak sekali orang yang ingin mencoba. Lu bro. Lu tau nggak kan apa? Si Anies sudah bikin pengumuman PSBB diperpanjang sampai 22 Mei. Betul. Tahu nggak? Berarti gue terpaksa harus bikin Lila sampai 22 Mei itu. Pusing gue bro. Setiap malam gue mesti ketemu orang gak lucu di internet, gila, gue mau mati. Soalnya gini, kalau misalnya lucu nggak lucunya sih itu relatif ya. Rambut acak-acakan itu loh yang nggak bisa kalau menurut gue ya. Paling enggak
dibikin lah sebelum lu prepare lah untuk Lila itu rambutnya lo gimana gitu. Kalaupun main acak-acak tapi ya dibikin gimana gitu kayak agak-agak oke lah gitu. Ya oke. Ya. Gua akan pastikan nextnya gue Lila akan kelihatan lebih tampan dan membanggakan sebagai seorang pria berkat Bellagio. Ya kan jadi paling nggak pakai pomade-nya lah lo sebelum Lila lo pakai pomade Bellagio ya kan. Jadi kan asik gitu. Kalau misalnya lu kan mungkin karena nggak perlu pakai ludah dong, nggak perlu dong. Kalau lu kan mungkin karena mesti pakai topi-topi itu gitu. Tidur kamu nih masih di sini dia. Nah, kalau misalnya lu kan mungkin mesti pakai topi-topi itu jadi ya pasti berantakan. Palingnya buat penonton atau enggak yang mau nyoba tebak-tebakan itulah pakai pomade dulu gitu kan. Cakep tuh. Cakep. Respect. Sip. Kalau begitu thank you banget Ji sekali lagi. Ya. Main-main ke YouTube-nya Kame Project ya untuk promo. Bro, gue udah berencana. Tahu nggak gue tuh ada konten yang masih gue tabung soal Cameo Project. Nanti ya kita kerjain ya. Oh, ayo. Beneran ya? Bener. Sip. Oke lah kalau begitu. Thank you Ji. Thank you teman-teman semuanya. Bye-bye. Bye-bye.